dari Departemen Ilmu Komputer di IPB dan juga peneliti di Pusat Studi Biofarmaka Tropika IPB atau Tropical Biopharmaca Research Center. Insya Allah pada kesempatan ini kita akan sama-sama mungkin mendiskusikan apa itu machine learning. Pertama saya ucapkan terima kasih pada Prof. Radian Zainul ya, yang memberikan kesempatan pada saya untuk bisa melakukan mengisi kuliah umum ini ya. Sangat saya apresiasi nih, karena dengan demikian saya bisa ikut belajar juga ini bagaimana kalau machine learning ini diterapkan juga nanti di bidang komputasi kimia terutama. Nah, ini mungkin outline-nya. Pertama adalah motivasi, kemudian kedua apa itu machine learning, kemudian metode machine learning, dan mungkin kalau aplikasinya bisa kita bahas di di besok ya mungkin. Nah, ya, pertama adalah motivasinya. Jadi sebenarnya sejak data itu menjadi paradigma baru ya. Jadi tahun 2009 itu Tony Hay, Stewart Tensley, dan Christian Tolle membuat buku ya, atau menerbitkan buku judulnya The Fourth Paradigm. Ini publishernya adalah Microsoft Research. Dia sebutkan di situ bahwa sekarang data itu menjadi paradigma keempat. Jadi data itu demikian penting, jadi bahkan mungkin lebih penting daripada minyak gitu. Meskipun sekarang minyak itu mahal, tapi tetap lebih mahal data sebenarnya. Jadi orang yang bisa menguasai data, bisa mengolah data, bisa memanfaatkan data, maka dia bisa menguasai mungkin banyak sektor-sektor bisnis ya di dunia ini. Nah, sebenarnya data menjadi paradigma itu pertama dipengaruhi oleh adanya instrumen-instrumen saintifik ya, yang kemudian menggunakan atau memanfaatkan teknologi informasi dalam pemrosesan datanya, termasuk juga dalam bagaimana menghasilkan throughput yang lebih besar. Nah, akibatnya dengan adanya instrumen-instrumen saintifik yang kemudian dilengkapi dengan pengolah data, dalam hal ini menggunakan komputer yang mungkin ditanam di instrumen itu, atau mungkin juga dihubungkan dengan server dan sebagainya, maka alat-alat instrumen itu bisa menghasilkan data yang lebih cepat ya, jadi lebih banyak dan dalam waktu yang singkat. Seperti misalkan kalau dulu orang menggunakan Sanger sequencer itu perlu waktu yang lama untuk bisa misalkan melakukan sequencing genom manusia dari tahun 1985, baru selesai tahun 2000 menggunakan Sanger. Nah, kalau menggunakan next generation sequencer itu mungkin hanya perlu dua minggu ya, 2 pekan. Ya, karena throughputnya yang sangat besar. Nah, keberhasilan sequencing genom manusia inilah yang kemudian memicu orang lain atau peneliti-peneliti untuk mensequencing data-data atau organisme yang lain ya. Juga termasuk juga menghasilkan instrumen-instrumen lain yang akhirnya memunculkan namanya omics ya, omics data. Jadi tidak hanya genomics tapi juga transkriptomics, proteomics, metabolomics, dan lain sebagainya. Dan ini juga tidak hanya di dunia biologi mungkin, tapi juga di dunia astronomi dan sebagainya. Sehingga intinya data ini sangat besar jumlahnya, data intensive scientific discovery. Jadi pengelolaan data saintifik yang sangat besar ini menjadi mutlak diperlukan. Maka muncullah kemudian ada istilah nanti big data, analitik, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah omics data ya, omics data, di mana kalau yang mengikuti central dogma di biologi kan ada dari DNA, kemudian ditranskripsikan ke RNA, kemudian
translasikan ke protein. Nah, kalau di sini mungkin ada genomics, transkriptomics, dan proteomics. Antara beberapa yang lain adalah ada istilah-istilah yang mungkin baru, salah satunya adalah epigenomics dan metabolomics. Dan semua itu, data-data ini intinya adalah akan dicoba asosiasikan dengan fenomics atau fenomnya. Jadi dalam hal ini bisa penyakit, misalkan kalau pertanian ya bisa fenotipe-fenotipe yang terkait dengan pertanian, misalnya pemulihan tanaman, misalkan fenotipe misalkan umur berbunga atau jumlah produksinya dan lain sebagainya. Nah, masing-masing omics ini itu memiliki informasi yang penting. Contohnya di genomics kita biasanya akan mendapatkan informasi penting, yaitu misalkan varian, ya, single nucleotide polymorphisms, yang menentukan bagaimana satu individu itu bisa memiliki perbedaan karakteristik dengan individu yang lain, atau kombinasi varian yang banyak digunakan dalam penelitian kanker. Kemudian kalau di transkriptomik mungkin kita perlu tahu ekspresi gen, di mana ini biasanya akan bisa menunjukkan misalkan di dalam kasus perinflamasi di COVID, misalkan kita bisa tahu gen-gen atau protein apa yang kemudian mengalami upregulated dan atau downregulated, misalkan yang menyebabkan perburukan atau inflamasi yang lebih parah, misalkan seperti itu. Atau mungkin juga di penyakit kanker kita bisa melihat mana sebenarnya gen-gen yang mengalami tadi itu ekspresi yang berbeda. Itu juga dengan protein dan juga metabolit. Ya, tapi intinya adalah sebenarnya adalah untuk tahu data-data omics ini dikaitkan dengan fenotipe, ya, itu akan menghasilkan apa? Akan menghasilkan informasi menarik apa? Sehingga kita bisa memanfaatkan informasi asosiasi antara genotipe dan fenotipe ini menjadi sebuah misalkan produk kesehatan, misalkan pengobatan presisi, atau mendukung pemulihan tanaman berbasis seleksi genom, dalam hal ini untuk mendapatkan bibit unggul. Nah, sebenarnya kalau ini sebagai yang mungkin ini pas Ramadan ya, jadi yang beragama Islam mungkin kalau membuka-buka kitab sucinya Al-Qur'an ya, itu ada surat Quran, surat Fussilat ayat 53, di mana di situ disebutkan bahwa ada tanda-tanda ya, tanda-tanda yang diberikan oleh Allah itu, yaitu yang ada di horizon dan ada pada dirimu sendiri. Nah, ini sebenarnya inspirasi kalau bagi saya membaca surat itu ya, atau ayat itu menginspirasikan bahwa disebutkan bahwa yang horizon atau yang bisa diukur, bisa dilihat itu adalah semacam fenomix, sementara yang ada di dalam dirimu sendiri salah satunya adalah ya DNA atau omics ini sebenarnya. Jadi kalau kita bisa memanfaatkan dua informasi ini, kemudian mencari asosiasinya dan menghasilkan produk yang bermanfaat bagi umat manusia, kesejahteraan manusia, maka itulah yang sebenarnya diharapkan. Dan sebagai seorang saintis, jika bisa melakukan tersebut, maka seharusnya bukan menjadi saintis yang sombong, tapi menjadi orang yang tunduk ya, karena semua itu sebenarnya sudah diisyaratkan oleh Allah ya, Tuhan di dalam kitab sucinya. Nah, ini yang menarik ya sebenarnya. Jadi tidak ada pemisahan sebenarnya antara sains dengan agama, kalau saya melihatnya seperti itu. Nah, kemudian ini ingin menunjukkan sedikit tentang bagaimana sebenarnya bioinformatika, karena saya bergerak di bioinformatika, itu posisinya di dalam riset bioteknologi. Nah, sebenarnya bioteknologi itu ada banyak cabangnya ya, dari mulai green bioteknologi sampai violet bioteknologi. Nah, bioinformatik itu termasuk gold bioteknologi atau bioteknologi emas ya di sini ya, di mana di sini yang termasuk di dalamnya adalah bioinformatika, computer science, nanobioteknologi, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana juga perspektif bioinformatika ini kalau dipandang dari dua perspektif. Ini saya menjelaskan ini supaya kita bisa nanti menempatkan machine learning ini sesuai konteksnya. Ya.
Jadi kalau kita melihat perspektif bioinformatik itu sebenarnya ada dua perspektif. Pertama dari perspektif orang komputer, kemudian ada perspektif dari orang non komputer atau natural scientist. Dari sisi orang komputer sebenarnya bioinformatika itu dapat dilihat sebagai dua komponen penting, yaitu data representation dan computation. Yang keduanya digunakan untuk mencari mendapatkan informasi biologi baru. Nah, informasi biologi yang baru inilah nantinya akan digunakan atau dimanfaatkan oleh natural scientist untuk melakukan eksplorasi lagi, menganalisisnya, melakukan analisis lebih lanjut sehingga diperoleh informasi baru yang lebih memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap proses-proses biologi yang terjadi, misalkan seperti itu. Nah, dari dua perspektif ini sebenarnya kita bisa lihat bahwa yang orang computer science itu tugasnya adalah mendevelop tools ya, yang terkait dengan bagaimana bisa tools itu digunakan untuk mengelola atau mengolah data biologi atau data biologi molekuler. Sedangkan yang natural scientist itu memanfaatkan tools itu untuk melakukan analisis. Nah, kebetulan ini kalau dari ini alhamdulillah ini jadi bisa dipertemukan oleh Pak Radian di sini ya. Artinya saya sebagai orang computer scientist berusaha untuk bisa mungkin nanti dalam berdiskusi mendapatkan feedback sehingga kita bisa mengenerate sebuah tools, misalkan nanti dalam suatu kolaborasi. Sementara dari Prof. Radian berarti akan memberikan mungkin bagaimana requirement tools yang sesungguhnya diperlukan misalkan, sehingga kita bisa melakukan kolaborasi riset yang menghasilkan sebuah tool dan menghasilkan sebuah analisis terhadap mungkin pengolahan data tertentu yang terkait dengan pemodelan molekul ya di sini. Nah, kalau kita bicara tentang komputasi, maka yang menjadi concern adalah bahwa bagaimana kita memperoleh sebuah algoritma yang efisien dan efektif atau metode yang efisien dan efektif. Dan biasanya ini dikaitkan dengan graph algorithm atau dalam hal ini juga machine learning. Jadi nanti kita akan fokus pada bicara tentang machine learning. Nah, mungkin ini saya lewat aja ya. Nah, sekarang kita langsung aja ke apa itu machine learning. Jadi machine learning itu adalah cabang dari artificial intelligence. Jadi kalau orang sering berbicara tentang AI, maka machine learning adalah salah satu bagian dari AI ya. Karena tidak semua AI itu adalah machine learning. Ada juga algoritma lain ya yang tidak termasuk ke dalam machine learning. Tapi machine learning adalah bagian dari artificial intelligence, di mana ini dikaitkan dengan pengembangan suatu algoritma yang memungkinkan komputer itu belajar dari data empirik, menemukan pola sehingga bisa melakukan generalisasi. Nah, sekali lagi karena mohon maaf nih mungkin bagi yang di sini yang non muslim saya mencoba membuat sebuah ilustrasi ya, karena saya muslim, saya mungkin akan mengkaitkan juga dengan sebuah ilustrasi menarik dari Al-Qur'an lagi nih. Jadi mungkin kita sudah sering, bahkan menurut saya di umat non muslim pun juga mungkin ada mendengar cerita seperti ini, entah mungkin ada di kitab sucinya atau tidak, tapi yang jelas ini adalah sebuah cerita yang sangat mungkin sangat penting ya bagi saya, karena itu menunjukkan bagaimana waktu Tuhan atau Allah bertanya pada malaikat untuk menunjukkan nama-nama benda, maka malaikat tidak bisa menjawab karena tidak diajarin oleh Allah. Tapi Nabi Adam bisa menjawab karena diajarkan nama-nama benda oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaannya, kan di situ ada diajarkan nama benda, ada kata-kata kullaha, semuanya. Apakah semua benda di seluruh alam semesta ini diajarkan oleh Nabi Muhammad? Atau sebenarnya cukup beberapa sampel benda yang representatif mewakili populasi benda-benda di angkasa luar, ya kan? Nah, saya pernah bertanya ke Ustadz ya, waktu itu seorang Ustadz itu bilangnya kullaha itu tidak harus semuanya, tapi bisa saja sampel tersebut tapi mewakili semuanya. Nah, kalau seperti itu adalah sebuah inspirasi machine learning sebenarnya yang diajarkan pada manusia.
bahwa aspek terpenting dari kemampuan manusia adalah melakukan generalisasi. Dari sampel-sampel yang ada, misalkan nama-nama benda angkasa luar itu, maka Nabi Adam kemudian bisa dites, ditunjukkan benda lain, tapi dia bisa menyebut bahwa itu planet, itu bintang, itu padahal waktu dites bukan itu yang ditunjukkan misalkan. Jadi yang ditunjukkan adalah misalkan planet A, bintang bintang C misalkan seperti itu ya, waktu diajarkan itu. Tapi ketika dites itu bukan planet A dan bintang C tadi yang dites, tapi benda-benda lain, tapi yang masuk kategori planet. Dan Nabi ada bisa menyebut itu planet, itu bintang, itu matahari, itu apa seperti itu. Sementara malaikat tidak bisa karena tidak punya kemampuan generalisasi, tidak diajarkan, tidak diajarkan dengan data empirik sehingga tidak bisa melakukan generalisasi. Nah ini sebuah inspirasi yang menurut saya keren banget ya. Dulu saya nggak pernah memikirkan hal tersebut, saya hanya memandang itu sebuah cerita saja. Tapi setelah saya mempelajari namanya machine learning, ternyata itu sudah merupakan inspirasi atau sebuah pesan bahwa di situ ada pengajaran tentang generalisasi, yang itu adalah bagian terpenting dari machine learning ya. Nah seperti itu. Nah saya bukan menafsirkan ya, tapi ini sebagai bahwa kitab suci itu menurut saya harus jadi inspirasi ya sebagai orang yang berpancasila ya, yang taat apa, yang Pancasilais ya. Sila pertama kan ketuhanan yang Maha Esa. Berarti kita harus mengakui bahwa Tuhan itu ada, ya kan, dan kemudian menurunkan ajarannya lewat kitab suci ya. Dan itu harus kita lakukan. Dan salah satunya tidak hanya terkait dengan masalah-masalah agama, tapi juga masalah-masalah kehidupan lainnya, termasuk ilmu pengetahuan dan sains. Ya. Kemudian ini siapa? Nah, kemudian ini contoh yang menarik lagi ya dari machine learning. Contoh di sini adalah contoh anak kecil. Anak kecil kita misalkan Bapak Ibu punya anak atau adik-adik mahasiswa punya adik ya. Kalau Anda mau mengajarkan warna benda, ini mohon maaf nih siapa Bu Jessica Langi ini kok minta terus ini apa perlu saya Prof atau bagaimana ya panitia? Karena muncul layarnya di saya terus, jadi mengganggu. Oh ya, di remove aja. Ya sudah saya decline, tapi dia terus saja kayak gitu. Oh iya. Iya, Bro. Ya, mohon maaf ya. Nah ini contohnya adalah ini adalah contoh anak kecil ya. Kalau kita mau mengajarkan warna benda, ya, misalkan hijau, biru, kuning dan sebagainya, maka kita nggak perlu tuh menerangkan secara spesifik warna merah itu apa, panjang gelombangnya berapa dan sebagainya. Warna hijau itu panjang gelombangnya berapa. Tidak perlu, tapi cukup dengan menunjukkan saja, bahkan sambil bermain, ditunjuk misalkan ini merah, ini kuning, atau coba ambil warna merah, coba ambil warna hijau dan seterusnya. Lama-lama akan berkembang sebuah generalisasi di dalam diri anak ini bahwa merah itu seperti ini, hijau itu seperti ini, tanpa harus dijabarkan dalam sebuah definisi. Itulah machine learning sebenarnya. Jadi ketika seorang anak itu mengembangkan pemahamannya atau generalisasinya dari data-data yang diberikan, maka itu sebenarnya bagian dari apa yang juga dilakukan oleh machine learning. Seperti itu. Jadi ketika kemudian kita bawa anak itu keluar, kemudian ditunjukkan ada rumah catnya warna merah, dia bisa nyebut itu merah meskipun bendanya bukan segitiga, tapi sebuah rumah. Nah, itu adalah konsep generalisasi dalam mesin learning. Nah, kemudian mesin learning adalah satu bidang dalam komputer yang membuat tadi kemampuan belajar tanpa diprogram secara eksplisit. Nah ini kebetulan ini adalah yang diterangkan adalah masalah supervised learning ya. Jadi kalau kita punya data yang punya label ya, kita bisa training kan ke dalam machine learning algoritmenya ya atau algoritma machine learningnya, kemudian akan diperoleh sebuah generalisasi atau bisa disebut sebagai fungsi ya atau generalisasi ya.
Nah ini kenapa tiba-tiba dicoret-coret gini ya? Mohon maaf, nih, aneh. Apa ada yang bisa mengakses PPT saya? Ini ada yang nyoret-nyoret kayak gini. Baik, ini jadi nggak kelihatan. Ya, baik, Prof. Kenapa? Kayaknya ada yang hack. Iya, tadi loh, jadi nggak kelihatan semua nih Pak. Jadi Iya. kayaknya ada yang yang berusaha menghapus. Waduh, Eh, Gimana nih? Coba, mohon maaf Pak, coba diinikan dulu baru ya tadi diapakan lagi. ada yang Sepertinya ini ada dari peserta, yang ada ikut menulisnya Pak gitu. iya itu tadi ada yang berusaha mengakses, minta gitu kan sudah saya decline, tapi minta terus itu. Terus dia kayaknya coba namanya Jessica siapa tadi itu? Coba kita. Mohon Bu Jessica jangan Oh, mengganggu ya. Jessica. Ya udah, saya inikan aja. Apakah Jessica Langi ya? Iya tadi itu. Oh ya, ya udah saya remove aja tuh. Sudah Pak Iya. Wisnu, coba kita ini. Mohon maaf ya Pak ya. Iya, maaf Pak Wisnu, kita yang minta maaf. Security kita kurang ini. Iya. Oh. Sudah. Mungkin nggak suka kalau saya bicara agama ya tadi. Ya. Baik. Ya Nah. karena ya memang konsekuensinya saya seperti itu ya. Baik, lanjut Pak Wisnu, silakan. Ya. Baik, kita lanjut ya. Mohon maaf nih. Saya tadi sampai mana jadi? Nah ini ya sampai ini. Ya, Jadi machine learning ini kalau kita kita punya data yang ada labelnya ya, kemudian kita bisa training ya. Dan nanti mesin learning algoritma kita itu akan membentuk sebuah generalisasi atau dalam hal ini adalah sebuah fungsi ya, fungsi yang nanti akan menjadi model untuk misalkan melakukan klasifikasi atau melakukan prediksi dan lain sebagainya. Nah seperti ini. Sehingga dia ketika diberi unlabel data atau data yang nggak milih label, maka dia bisa melabeli data tersebut. Ini adalah prinsip dari machine learning. Nah, untuk itu maka data yang kita miliki harus dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah training data, yang kedua adalah testing data. Jadi data ini kemudian di training, ya, dipisahkan menjadi data training yang nanti akan digunakan untuk mentraining metode atau algoritma machine learning kita. Kemudian yang data ujinya nanti digunakan untuk memvalidasi apakah model ini sudah bagus atau tidak. Ya ini mirip dengan sebenarnya kuliah ya, mahasiswa diberi latihan soal saat kuliah ya, tapi kemudian diharapkan dengan latihan soal itu akan terbentuk sebuah pemahaman terhadap konsep tertentu. Nanti saat ujian, misalkan ujian tengah semester dan atau ujian akhir semester, maka dia diberi soal-soal yang berbeda. Jadi nggak boleh itu testing set itu sama dengan training setnya, jadi harus berbeda. Dari situ kita bisa tahu apakah pemahaman yang dimiliki oleh mahasiswa atau generalisasi yang dimiliki oleh mahasiswa itu sudah bagus atau tidak. Kalau nilainya tinggi, misalkan hasil tesnya ini tinggi, maka berarti dia punya nilai yang bagus. Nah, algoritma itu dari sistem learning ini selain pada algoritma juga bergantung pada fiturnya ya. Algoritma sebenarnya berfungsi untuk mengontrol proses pencarian dan menemukan pola dan membangun struktur pengetahuan. Jadi membangun generalisasinya. Nah, kemudian itu bisa dibangun ketika kita mengekstrak atau algoritma itu mengekstrak informasi yang penting dan relevan dari data latih atau training example-nya. Nah, ini contoh jenis-jenis pembelajaran, ada supervised learning, misalkan untuk prediksi, kemudian klasifikasi, regresi, kemudian unsupervised learning, clustering, dan juga untuk menemukan asosiasi dan sebagainya di sini. Ini contohnya. Kalau supervised learning berarti semua data ini punya label. Jadi label, misalkan ini label merah, biru, dan hijau. Nanti kalau ada data lain yang ternyata mirip dengan label merah, dia akan di-assign ke sini, misalnya seperti itu. Tapi kalau unsupervised learning itu tidak punya label, jadi kita justru ingin melihat apakah mereka itu bisa dibagi dalam beberapa kelompok, seperti itu.
Sementara kalau semi supervised learning itu sebagian datanya punya label, sebagian tidak. Sehingga kita bisa kemudian dalam proses learningnya itu bisa melakukan pelabelan. Beda dengan supervised learning, ini harus selesai dulu belajarnya, learningnya, baru dia bisa melakukan pelabelan pada data yang nggak punya label. Tapi dengan semi supervised learning ini, pelabelannya bisa dilakukan saat pembelajaran. Nah, kemudian mungkin adik-adik juga sering mendengar kata deep learning. Apa itu deep learning dan machine learning? Nah, sebenarnya deep learning itu bagian dari machine learning ya. Gampangnya gini, kalau misalkan kita itu, atau analoginya gini, kalau machine learning itu adalah algoritmenya itu tidak mempertimbangkan banyak perspektif gitu. Jadi generasi yang dikembangkan itu tidak dilakukan dengan mempertimbangkan banyak perspektif. Dalam gambar ini mungkin hanya terdiri dari satu hidden layer atau mungkin satu perspektif lah gambarnya gitu ya. Tapi kalau deep learning itu sangat banyak layernya atau mempertimbangkan banyak perspektif. Dalam kasus nyatanya, misalnya kita mau melakukan identifikasi mobil ini atau foto yang ada mobilnya, tapi juga ada background dan yang lain-lain, maka kalau machine learning dia harus melewati feature extraction dulu. Jadi si mobil itu misalkan harus disegmentasi, harus dipisahkan dari backgroundnya supaya kemudian bisa mudah dikenali oleh algoritma machine learning-nya, ya, bahwa dia mobil atau tidak. Tapi tanpa ada proses feature extraction ini, maka bisa jadi mobil ini hanya akan informasinya bercampur sama background, sehingga metode machine learning yang digunakan tidak akan mampu dengan tepat memprediksi dia mobil atau tidak. Beda halnya dengan deep learning. Deep learning ini punya hidden layer yang banyak, di mana mungkin hidden layer pertama urusannya dengan feature extraction, dan hidden layer kedua dengan identifikasi dan seterusnya. Sehingga diberikan mobil dengan background pun tanpa harus disegmentasi, tanpa harus dipisahkan, ini dipilih atau dipisahkan mobil dari objeknya, langsung bisa diproses di dalam deep learning. Jadi perbedaan menyolok dari machine learning dan deep learning, pertama adalah bahwa feature extraction oleh machine learning itu ada di luar, sementara deep learning itu bisa salah satu layer, hidden layernya bisa digunakan untuk melakukan feature extraction, dan hidden layernya kalau di machine learning itu cuma satu, sementara kalau di sini bisa banyak. Nah, itu perbedaannya. Tapi deep learning adalah bagian dari machine learning. Nah, mungkin kita akan lebih fokus pada apa itu machine learning, khususnya supervised learning. Yang pertama, yang paling gampang atau paling mudah untuk dipahami adalah namanya decision tree. Nah, sebagai contoh, decision tree ini adalah seperti ini. Jadi diberikan sekumpulan record himpunan data latih ya. Misal kita punya training set kayak gini, sebuah tabel yang isinya ada beberapa atribut, kemudian ada kelas label ya. Jadi ini atribut kalau dalam fungsi itu ini x-nya ya, x-nya, sementara ini adalah y-nya ya. Y. Jadi y sama dengan konstanta kali atribut 1 ditambah, gampangnya seperti itu ya, konstanta kali atribut 2 ditambah konstanta kali atribut 3. Nah, sebenarnya kita sedang mencari model seperti itu. Jadi yang mau kita cari itu adalah model apa? Fx ini sama dengan misalkan AX ya, X1 dan BX2 dan seterusnya. Nah, yang mau dicari adalah ini, bobot atau koefisien. Ya. Nah ini diperolehnya dari mana? Diperolehnya dari belajar dari data ini. Maka kemudian nanti akan menghasilkan sebuah model. Tapi kalau dalam kasus decision tree bukan fungsi fx dan seterusnya tadi, tapi berupa pohon keputusan yang kalau ditransformasikan ke dalam sebuah aturan seperti aturan if then else. Ya. Jadi aturan kondisional. Nah, dari data ini kemudian dihasilkan model ini nanti yang akan dipakai atau digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di test set ini. Misalkan saya punya data no, small, dan 55K, apakah kelasnya, apakah yes atau no? Nah, itu seperti itu. Nah, contoh adalah misalkan kita punya data seperti ini ya. Atributnya adalah refund, marital status, taxable income,
Kemudian kelasnya adalah cheat. Cheat itu berarti curang atau tidak, isinya no atau yes, ya. Hanya ada binary classification. Nah, pertanyaannya adalah mana yang akan menjadi root-nya atau atribut pertama. Misalnya kita gunakan refund ini sebagai atribut pertama atau root-nya. Maka kita lihat, kalau refund itu yes, 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 nilainya selalu no. No, no di labelnya. Berarti ini no ini. Tapi kalau refundnya no, kadang dia no, kadang dia yes. Oh, berarti nggak bisa kita tentukan nih kalau refundnya no itu apa. Apakah dia yes atau no? Nggak bisa. Harus melewati atribut lain. Berarti kita ambil misalkan atribut marital status. Nah, sekarang kita lihat. Kalau refundnya no, ya, kemudian merit, marital statusnya no merit gitu ya. No merit selalu cheat-nya adalah no. Di sini juga no, di sini juga no. Berarti kalau refundnya no, marital statusnya merit, maka hasil labelnya adalah no. Tapi kalau refundnya no, ya, marital statusnya single, kadang-kadang no, kadang-kadang yes. Di sini ya kan. Kalau divorce juga sama, yes, kadang-kadang no. Jadi ya, tidak bisa langsung menentukan labelnya, maka kita harus ambil atribut lain yang di sini. Sehingga nanti kita bisa tahu karena ini atributnya continue, maka kita harus bikin selang ya. Selang misalkan dari rata-ratanya, kemudian kita tuliskan kalau lebih kecil dari 80K bagaimana, lebih besar dari 80K bagaimana. Nah, kita lihat di sini, kalau lebih kecil dari 80K itu adalah no, kalau lebih besar dari 80K adalah yes. Seperti itu. Nah, itu kalau kita memilih refund. Kita bisa saja memilih yang lain. Nah, marital status duluan malahan. Nah, kalau marital status duluan kita lihat, kalau merit selalu no, merit no, merit no. Berarti ini labelnya no. Tapi kalau dia single, kadang no, kadang yes. Divorce juga gitu ya kan. Berarti tidak bisa ditentukan. Maka kita harus gunakan atribut lain, misalkan refund. Kalau refundnya yes, selalu no, maka jadi sini no. Tapi kalau refundnya no, dia belum bisa karena kadang-kadang no, kadang-kadang yes ya labelnya. Maka dia pilih atribut lain, terus dibuat karena continue dibuat apa namanya selang, nah, sehingga kita bisa menentukan dia no atau yes. Jadi kesimpulannya bisa mungkin ada lebih dari satu pohon yang dapat dibangun. Pertanyaannya mana yang paling efisien, mana yang paling optimal ya pohon itu. Berarti kita harus menentukan bagaimana cara melakukan splitting atau menentukan pohon ini yang atribut ini yang lebih dulu sebagai rootnya. Nah, itu ukuran, salah satu ukurannya adalah ada macam-macam ya. Yang paling terkenal adalah Gini, kemudian ada juga yang entropi dan ada juga yang saya lupa ya, information error atau apa. Nah, sekarang kita gunakan Gini. Gini index itu adalah seperti ini. Jadi rumusnya adalah satu min akumulasi dari frekuensi relatif ya, frekuensi relatif dari kelas J pada node T. Jadi dia akan bernilai maksimum yaitu 1 min 1 per NC ya. Ini terjadi ketika record terdistribusi secara merata pada semua kelas. Ya, jadi contohnya adalah gini. Misalkan ini record terdistribusi merata. Berarti gininya ini adalah ya, gininya untuk yang ini ya, yang terdistribusi merata ini adalah sama dengan 1 dikurangi, nah ini kan 3, frekuensi relatifnya adalah berapa? Setengah ya, 3/6 ya, 3 dibagi jumlahnya per 6, berarti setengah, karena ini kuadrat ya, berarti kuadrat. Ini tadi untuk yang ini. Sekarang yang ini. Yang ini juga sama, ternyata setengah juga. Nah, hasilnya adalah 1 min 1/4 min 1/4 sama dengan setengah. Nah, ini adalah yang maksimum, nilai paling maksimum adalah setengah untuk gini ini. Ini yang ini. Ini artinya
homogenitasnya atau purity atau kemurniannya itu rendah. Jadi heterogen jadi dalam kelasnya ini. Jadi ketika record tersebut merata pada semua kelas menunjukkan bahwa informasi pada atribut tersebut adalah paling tidak menarik karena heterogen. Jadi nggak mungkin nanti kalau kita dapatkan hal seperti ini kita nggak bisa jadikan dia sebagai root. Justru yang dijadikan pemisah sebagai root adalah yang homogenitasnya tinggi atau nilai gininya paling rendah atau paling kecil. Contohnya ini, kalau ini jelas gininya sama dengan 1 min ini 0 ya, 0 kuadrat, ya kan? Terus yang ini 1 ya kan, 1 kuadrat. Jadi sama dengan 0. Nah, kalau bisa yang 0 itu lebih bagus, kalau nggak bisa yang lebih kecil. Nah, seperti itu. Tuh, kira-kira perhitungan gini ya, gini di sini. Nah, sekarang bagaimana kaitannya dengan menentukan splitting tadi itu. Nah, ini tadi contohnya sudah saya hitung ya. Kalau ini adalah 0, ini ada 0, dan seterusnya. Nah, sekarang bagaimana kita melakukan splitting berbasis gini? Splitting itu maksudnya kita menentukan atribut mana, kemudian yang bisa di-split ya. Nah, dari sini kita bisa melihat bagaimana rumusnya adalah gini split itu sama dengan akumulasi dari nilai gininya dikalikan dengan jumlah record pada child I dibagi jumlah record pada node P. Nah, mungkin lebih gampang adalah kita melihat contoh. Nah, ini contoh. Contoh, kita punya parent-nya tadi 0,5, terus di masing-masing node-nya itu ada seperti ini. Ini node A, ini kalau kita misalkan pilih A sebagai splitting-nya, misalkan refund tadi ya, kalau ini marital status misalnya, tapi ini datanya memang berbeda. Nah, kita bisa melihat bahwa pada N1 itu yes, ini no, misalkan seperti itu. Nah, N1 itu yes, yaitu misalkan di refund tadi nilainya yes atau no. Nah, kalau di marital status misalkan single atau apa kayak gitu ya. Nah, contohnya misalkan yang N1 ini nilainya yang kelasnya yes itu 4. Jadi yang di atribut A ini nilainya N1 itu ada 4 yang labelnya yes dan 3 yang labelnya no. Di nilai yang N2 kalau di refund tadi ini nilai N1 itu yes, ini no misalkan. Nah, ini yang kelasnya yes itu 2, ini 3. Sehingga perhitungan gininya adalah 1 ya dikurangi 4 untuk yang N1 nih, untuk yang kalau di refund misalkan yes gitu ya. 1 min 4 bagi 7 ya kan kuadrat dikurangi 3 bagi 7 kuadrat. Hasilnya 0,4898. Untuk yang ini gini duanya 1 min ini jumlahnya 5 kan, 2/5 kuadrat min 3/5 kuadrat hasilnya 0,48. Yang di B juga gitu, dihitung hasilnya adalah 0,408. Terus perhitungan gini indeksnya yang ini ya, ini hitung berdasarkan jumlah node-nya pada child I dibagi jumlah node P. Nah, jumlah node pada child I itu adalah berapa ini? 7 ya kan? Dibagi node P-nya semua. Ada berapa? 6, 9, 12 ya kan? Jadi 7/12 dikali nilai gininya ya kan? Dikali nilai gininya. Berarti 7/12 kali 0,4898 ditambah 5/12 kali 5/12 dari mana? Dari ini 5/12 dikali 0,48. Hasilnya adalah 0,486. Sementara yang sini adalah 5/12, ini 5/12 ya, dikali gininya 0,32 ini, ditambah 7/12 ya kan, dikali 0,408, hasilnya 0,375. Nah, karena yang lebih kecil adalah B, maka B lah yang dipilih menjadi root pertama. Itu cara menentukan mana yang dipilih, apakah misalkan A atau B sebagai rootnya. Nah, sebagai contoh, kemudian misalkan yang kepilih adalah refund, misalkan atau apa. Nah, kemudian dipakai, misalkan kita sudah mendapatkan model seperti ini, sekarang kita mau mengetes. Kalau refund nilainya no, status marital statusnya merit,
taxable income-nya 80K, dia cheat atau tidak? Nah, tinggal kita cek aja. Refund-nya no. Berarti ke sini ya kan. Terus dia merit. Kalau merit berarti hasilnya adalah no. Seperti itu. Itu adalah decision tree. Nah, kekuatan decision tree ada di hasil prediksinya itu bisa diinterpretasikan secara intuitif. Jadi ini suka ya dokter, semua dokter terutama tenaga medis itu suka kalau kita membuat machine learning pakai decision tree. Karena dia bisa tahu, sebagai contoh, kita mau tahu ini misalkan bikin machine learning untuk mendeteksi tingkat keparahan penyakit COVID. Nah, maka decision tree-nya misalkan menghasilkan gini, kalau saturasinya di bawah sekian, suhunya sekian, kemudian nilai apanya sekian, maka dia parah. Kalau ini maka dia normal atau biasa. Nah, kayak gitu bisa dilihat kan, bisa dilihat machine learning-nya itu, model machine learning-nya. Itu kekuatannya. Terus komputasinya juga cepat, karena ketika memprediksi sampel baru dia cepat banget. Karena tinggal menjalankan if dan else tadi kan. Tapi keterbatasannya adalah tree yang besar, kalau datanya atributnya itu sangat besar, jadi misalkan ada 1000 atribut, seperti misalkan yang terjadi pada ekspresi gen, pakai microarray data atau apa, atau pakai senyawa fingerprint senyawa, nah itu kan atributnya sangat besar, maka tree itu, decision tree tidak akan bisa menghasilkan yang akurat, karena dia sangat sensitif terhadap ukuran juga dan komposisi data latih. Oleh karena itu, orang kemudian berpikir bagaimana kita bisa mengatasi kelemahan decision tree ini kalau terkait dengan data yang besar. Nah, maka dibuatlah namanya random forest. Random forest ini adalah sebuah ensemble classifier yang terdiri di atas banyak decision tree. Jadi idenya ide sederhana kayak orang musyawarah. Orang kalau satu orang memutuskan sesuatu itu pasti kecenderungan subjektivitas itu tinggi. Tetapi kalau kita misalkan meminta pendapat 100 orang, kemudian dari 100 orang itu kita lihat mana yang lebih banyak dia mendukung jawaban A atau B, maka itu akan lebih objektif dibandingkan kita bertanya problem itu kepada satu orang. Jadi misalkan nih ngomong tentang tingkat keparahan penyakit COVID. Kalau kita hanya mengandalkan satu dokter, bisa jadi dia salah, ya kan? Bisa jadi ya tentu saja bisa benar bisa salah. Tapi kalau kita menanyakan pada 100 orang dokter dan misalkan 60 orang dokter atau 51 orang dokter mengatakan bahwa itu parah, maka kita bisa lebih yakin bahwa itu memang parah. Nah, jadi ensemble method itu adalah mengenerate banyak tree, kemudian masing-masing tree itu memprediksi, melakukan klasifikasi atau prediksi, terus di voting mana yang lebih banyak. Misalnya kita bikin 100 tree, kemudian 51 orang atau 51 tree-nya mengatakan dia itu kelas positif, maka kita hasilnya adalah positif. Seperti itu. Itu cara bagaimana mengatasi kelemahan sebuah decision tree. Nah, kemudian ada metode lain yang sederhana juga, yaitu KNN. KNN ini adalah letak berbasis jarak ya, berbasis jarak dengan menghitung bagaimana jarak terdekat ke tetangganya. Nah, contoh seperti ini. Nah, masalahnya adalah KNN itu memerlukan nilai K. Nilai K itu adalah jumlah objek tetangga yang mau dia lihat kedekatannya. Nah, kalau dia pilih 5, ya, maka dipilihlah 5 terdekat. Misalkan ini 1, 2, 3, 4, 5. Dari 5 terdekat itu ternyata 3 itu adalah kelas biru, sementara yang kelas abu-abu atau putih itu ada 2. Berarti si bintang ini, data baru ini akan di-assign bahwa dia masuk ke kelas biru. Nah, seperti itu ya. Tapi kalau saya perbesar jadi 9, maka dalam keadaan seperti ini, dia akan mengukur 9 objek terdekat. Ternyata yang lebih banyak adalah kelas putih atau abu-abu. Maka si bintang ini akan di-assign ke abu-abu. Jadi kelemahan dari KNN adalah kalau kita assign K-nya berbeda nilainya dalam kondisi data yang
tertentu, kondisinya tentu tertentu kayak gini ya, yang terutama yang tidak terpisah secara jelas, maka kita akan banyak menemukan perbedaan hasil. Ya. Di K sama dengan 5 dia masuk ke biru, di K sama dengan 9 dia masuknya malah ke yang putih. Nah itu adalah KNN. Kemudian ada rule based classification. Nah, rule based classification ini adalah semacam merepresentasikan pengetahuan dalam bentuk if then. Sebenarnya ini bisa diambil dari decision tree yang diperoleh. Sebagai contoh, kita punya decision tree seperti ini, di mana ini adalah atribut-atributnya. Age, misalkan pertama yang ditanyakan adalah age-nya. Kalau dia kurang dari 30, atau dia sama dengan 31, atau dia ada di ring 31 sampai 40, atau lebih besar dari 40. Kalau dia student, maka kalau dia tidak student seperti apa? Nah, sebagai contoh di sini, kita ingin tahu apakah dia membeli komputer atau tidak. Nah, maka ditanyakan age-nya berapa? Oh, kurang dari atau sama dengan 30. Dia student enggak? Tidak. Oh, kalau itu berarti dia tidak membeli komputer. Nah, seperti itu. Kalau dia student, ya dia beli komputer. Nah, jadi sebenarnya rule extraction atau rule base ini adalah diekstrak dari decision tree ini. Maka diperolehlah aturan-aturan seperti ini. Nah, kemudian ini adalah yang mungkin sering dengar juga ya, namanya feed forward neural network. Ini adalah sebenarnya deep learning yang asli, yang pertama ya. Jadi dia paling mewakili deep learning model. Jadi tujuannya untuk mendekati sebuah fungsi estimasi ini. Jadi kalau ada kumpulan data seperti ini, kita itu ingin dapat fungsi estimasinya yang mewakili data tersebut ya. Apakah yang ini atau yang itu pertanyaannya ya. Apakah yang ini atau yang itu. Nah, misal untuk suatu classifier Y sama dengan F bintang X memetakan suatu input X ke suatu kategori, maka suatu feed forward network itu mendefinisikan sebuah pemetaan Y sama dengan F bintang X plus X, theta, di mana theta itu adalah proses pembelajaran. Nah, inilah yang theta ini yang kemudian kita akan melakukan tuning supaya akhirnya kita menemukan sebuah fungsi pendekatan yang paling mendekati atau merepresentasikan data ini. Nah, kenapa kok disebut feed forward ya? Karena dia bergeraknya maju dari inputan layer input sampai ke layer output, bergeraknya maju ya, seperti ini. Jadi ke sana, nggak ada balikan itu, nggak ada. Yang tengah-tengah ini adalah hidden layer. Jadi kayak kalau otak manusia ini adalah perangkat inputnya seperti mata, saraf mata dan seterusnya, atau telinga, hidung dan sebagainya. Terus di sini adalah di otaknya diproses, terus outputnya dikeluarkan lewat misalkan mulut, tangan dan lain sebagainya. Nah, seperti itu ya kalau dalam otak manusia. Nah, kenapa kok berbentuk disebut network ya? Kan tadi feed forward neural network. Ya karena modelnya ini diasosiasikan dengan sebuah directed asset graph. Jadi dia merupakan graf yang berarah ya, tapi tidak ada siklik, tidak ada kembali ke tidak ada kembali ke node-node-nya ini. Jadi semua maju ke depan, tidak ada kembalinya. Jadi disebut directed acyclic graph. Misal ini mirip dengan fungsi komposisi pada saat dulu kita belajar matematika. Jadi misalkan ada F ini fungsi komposisi G itu bisa dituliskan sebagai G-nya dikerjakan dulu ya, kemudian baru F. Nah, seperti itu. Ini adalah fungsi komposisi. Ya. Jadi perhitungan neural network itu adalah dalam hal ini seperti fungsi komposisi itu. Nah, sekarang misal terdapat fungsi F1, F2, dan F3, maka fungsi komposisinya adalah Fx sama dengan F3. F3 itu berarti di bagian outputnya dikali dalam kurung F2, F1X. Nah, F1X ini adalah layer pertama, yaitu inputannya. F2 layer kedua. Kalau ada layer 3 dan 4 ya sama seperti itu. Layer ketiga, keempat, dan seterusnya. Nah, kenapa kok disebut network? Karena panjang keseluruhan rantai atau jumlah layer disebut hidden layer menentukan kedalaman dari model itu. Jadi makin dalam modelnya, makin bisa dia
mengatasi permasalahan sebenarnya. Jadi kayak orang berpikir multi perspektif ya. Jadi kalau contohnya kalau kita cuma pakai 3 hidden layer, ini banyak yang miss ya di sini, banyak merah berkumpul di sini. Pakai 6 hidden layer juga masih jelek, pakai 20 hidden layer maka lebih bagus. Tapi terlalu banyak menggunakan hidden layer juga akan menyebabkan overfitting. Nah, kenapa kok hidden layer? Karena sampel pelatihan itu menspesifikasikan secara langsung apa yang harus dilakukan oleh output. Jadi antara input dan output itu ada korelasi, ada hubungannya. Jadi kalau saya beri input ini, keluarnya harusnya seperti ini. Tapi bagaimana prosesnya itu tidak menunjukkan sebuah korelasi, bukan korelasi, hubungan positif, hubungan tertentu antara output dan input. Jadi dia sebuah proses yang tidak ada sangkut pautnya dengan atau tidak punya hubungan secara langsung ya, tidak secara langsung dispesifikkan oleh data latih gitu. Jadi ini maka disebut sebagai hidden layer ya, karena data latih tidak memperlihatkan output yang diinginkan pada tiap-tiap layer. Dia hanya memberikan bobot, kemudian bobot itu dikalikan dengan nilai-nilai yang ada di dalam hidden layer itu. Maka ini disebut sebagai hidden layer. Nah, inilah salah satunya yang tidak disukai sebenarnya oleh misalkan dokter, paramedis kalau kita membangun sebuah machine learning pakai neural network ini, karena kita tidak bisa secara eksplisit tahu siapa yang atau atribut mana yang berpengaruh terhadap outputnya. Nah, kenapa kok disebut neural? Karena tadinya mau mengikuti cara kerja otak manusia, di mana di dalamnya ada sel-sel ya yang saling neuron yang saling melakukan aktivasinya, jadi melakukan pensinyalan dan sebagainya. Tapi kenyataannya memodelkan pensinyalan di dalam otak manusia itu tidak mudah. Akhirnya kembali lagi pada cara kerja statistik, jadi pakai metode statistik untuk melakukan generalisasi, karena tidak mudah bagaimana memodelkan cara kerja neuron dalam melakukan perhitungan. Sehingga model neural network yang ini sebenarnya dipengaruhi oleh disiplin ilmu matematika dan teknik. Tujuannya bukan lagi meniru cara kerja otak, tapi untuk mencapai generalisasi secara statistika. Nah ini contoh neural network ya dengan satu hidden layer. Ini inputnya X, maka di hidden layer ini yang H ini itu ada bobot ya W1 itu di sini antara input dan hidden layer dikalikan X-nya, X itu adalah inputnya ini, ditambah bias itu ada di dalam masing-masing neuron di hidden layernya ini. Sehingga bisa dituliskan H sama dengan sigma W1X plus B1, di mana ini adalah fungsi aktivasi ya untuk di hidden layernya. Sedangkan di outputnya itu dipengaruhi oleh hidden layernya, bukan lagi oleh X, yaitu dan masing-masing punya bobot W2 dan punya bias, dalam hal ini 2 bias yang ada di output. Sehingga hasil formulasinya W2H plus B2, dan di ujung sini di output sebelum menghasilkan nilai di outputnya itu ditambahkan fungsi aktivasi. Nah, sehingga kalau kita lihat ada 4 tambah 2 neuron ya, 4 ya, jadi yang diperuntukkan adalah 4 neuron ini tambah 2, maka kita punya 6 neuron. Kemudian masing-masing neuron ini ada 3 bobot, yaitu berasal dari inputnya ini, berarti 3 kali 4 ditambah yang ini 4 bobot, 4 kali 2 ya kan, 2 ada 20 bobot. Sementara biasnya adalah di hidden layernya ada 4, di outputnya ada 2. Jadi ada 6 bias. Totalnya kita memiliki 26 parameter learnable ini yang harus dioptimasi supaya menghasilkan model yang terbaik. Nah, kekuatan dari model ini adalah dia tidak peduli, dia sangat bagus untuk problem yang non-linear, ya. Kemudian mengandung noise dan kompleks. Jadi kalau ada noise, misalkan ya itu misalkan image, kemudian di situ ada backgroundnya atau suara, tiba-tiba ada draw lain, ya. Kita sedang merekam suara, tiba-tiba ada gangguan lain. Nah, itu bisa dengan mudah sesuai digunakan neural network ini. Tapi outputnya sulit untuk diinterpretasikan atau black box, ini yang tidak disukai ya, tidak seperti decision tree tadi ya. Kemudian waktu komputasinya yang tinggi saat pelatihan ya. Kemudian mohon maaf ini sampai jam berapa ya,
Mbak? Maksudnya saya presentasinya masih ada waktu ya? Masih ada, Pak. Oke. Kemudian ini adalah support vektor mesin. Nah, ini sebuah metode yang menarik ya, karena dia dibangun benar-benar dari konsep dan juga menggunakan matematika tingkat tinggi ini. Nah, ini contoh sederhananya, ilustrasinya seperti ini. Kalau saya punya dua kumpulan objek yang berbeda ya karakteristiknya, maka untuk bisa mengklasifikasikan dia itu berarti harus ada garis yang memisahkan, ya kan? Atau namanya hyperplane pemisah. Masalahnya ada banyak yang mungkin untuk memisahkan itu. Pertama adalah ini bisa seperti ini, terus bisa seperti ini, ya kan? Bisa juga seperti ini, bisa juga seperti ini. Nah, jadi mana ini yang paling tepat? Nah, mana yang paling tepat? Yang paling tepat tentu saja kalau kita mau melihatnya adalah yang ada di tengah-tengah, ya kan? Di mana garis itu ditarik dari objek terluar dari masing-masing kelompok data. Jadi garis atau hyperplane yang letaknya di tengah-tengah yang diukur dari objek terluar dari misalkan kelas biru ini dan objek terluar dari kelas kuning ini. Yang jaraknya sama, D. Jadi harus di tengah-tengah. Ya, jadi untuk mengambil keputusan tepat tuh kita memang harus ada di tengah-tengah, nggak boleh condong kanan, nggak boleh condong kiri. Kalau misalkan dia itu condong kanan dan condong kiri, maka hasilnya tidak akan optimal ya. Nah, sebagai contoh ini harus ada di tengah-tengah. Jadi karena margin ini hanya bergantung oleh hyperplane dan sampel terdekat, maka SVM itu robust terhadap outlier. Jadi SVM itu robust terhadap outlier yang ada di jauh sekalipun tidak masalah karena garis margin atau hyperplane-nya ini dan marginnya itu hanya ditentukan oleh objek yang terluar yang nanti disebut sebagai support vector. Nah, jadi support vector adalah sampel terdekat ke hyperplane pemisah di sini. Nah, untuk menghitung bagaimana margin ini bisa menentukan bahwa dia itu margin yang optimal, itu ada perhitungannya ya. Tidak akan saya jelaskan terlalu detail di sini. Tapi intinya dengan menggunakan Lagrange multiplier, karena ini adalah menjadi fungsi yang berkendala. Fungsinya adalah menyelesaikan masalah ini ya, mana tadi ya? Fungsinya adalah menghitung ini, menyelesaikan ini ya, mencari solusinya ini, tapi kendalanya adalah Lagrange multiplier-nya itu. Kok Lagrange multiplier. Kendalanya adalah ini adalah masalah fungsi kendala, menyelesaikan masalah itu, tapi kendala atau yang menjadi restriksinya adalah bahwa marginnya ini tidak boleh, jadi dia harus ada di tengah-tengahnya. Jadi, nah seperti itu. Ini masuk ke dalam golongan memecahkan masalah fungsi yang berkendala, yang biasanya menggunakan Lagrange multiplier. Nah, Lagrange multiplier ini atau disebut sebagai alfa, kalau kita lakukan perhitungannya, maka titik-titik support vector ini adalah yang memiliki Lagrange multiplier-nya lebih dari 0. Ya. Sedangkan yang tidak berada di marginnya itu nilainya 0. Sementara yang ada di marginnya ini itu nilainya lebih besar dari 0. Atau disebut sebagai support vektornya ini. Nah, inilah yang menentukan garis itu harus seperti apa dan marginnya seperti apa. Sehingga nanti keterpisahannya itu jelas. Ya. Sehingga nanti kalau ada data lain, maka kita bisa dengan mudah menunjukkan dia itu ada di mana, di daerah margin di sebelah kiri ini atau di sebelah kanan. Nah, seperti itu. Itu sekilas tentang support vektor mesin ya. Jadi modelnya powerful untuk problem yang kompleks.
Tapi sama dengan keterbatasan dengan neural network, dia outputnya sulit untuk diinterpretasikan atau black box. Ya. Karena kita nggak bisa tahu mana atribut yang paling penting yang mempengaruhi apa namanya keputusan itu. Mana atribut yang memulai keputusan itu. Nah, kemudian yang penting lagi dari sebuah apa namanya machine learning adalah ekstraksi fiturnya. Ini salah ya, harusnya ada ekstraksi fitur, bukan ekstraksi. Karena kalau kita bicara machine learning, berarti itu kaitannya dengan ekstraksi fitur. Kita perlu ekstraksi fitur dulu yang tepat. Jadi misalnya kita punya data raw seperti ini atau data mentah seperti ini, maka kita harus transformasikan ke dalam nilai-nilai. Misalkan dibuat nilai skewness-nya, kurtosisnya, dan sebagainya. Atau kalau dalam image dibuat menggunakan apa namanya RGB, ya bisa dibagi dalam masing-masing pixelnya seperti ini, dan sebagainya. Itu yang kemudian baru dimasukkan ke dalam machine learning. Contoh lain adalah kalau berupa network seperti ini bisa kita ubah ke dalam matrix, misalkan ukuran topologi dari jaring itu. Misalkan bitwitness centrality itu bagaimana node itu dilalui oleh shortest path atau jarak terpendek dari node yang satu ke node yang lain selalu melewati node itu. Kalau closeness dia hubungannya kedekatannya dengan node yang lain. Kalau degree banyaknya link atau banyaknya edge yang dimiliki tiap node dan lain sebagainya seperti itu. Nah, itu adalah machine learning. Machine learning secara teoritis. Nah, saya mungkin ingin sedikit menunjukkan contoh aplikasinya. Kalau pekan depan mungkin akan sedikit ada praktek gitu pakai Orange ya. Nah, kalau ini besok ya, Prof. Besok ya, Prof. sorry, besok. Saya ingatnya pekan depan kayak kuliah aja, Pak. Mohon maaf. Nah, besok ya. Nah, ini contoh sedikit tentang precision medicine yang sekarang menjadi tren ya. Jadi ketika ada artikel yang dimuat di Nature tahun 2015 ya, itu menyebutkan bahwa selama ini obat itu impresisi ya, tidak sepenuhnya cocok. Contohnya yang kena skizofrenia diberi obat ini, Abilify ini, ternyata hanya 1 dari 4 yang sembuh. 1 dari 5 yang sembuh. Jadi yang 4-nya enggak cocok. Gitu. Yang artritis juga sama, 1 dari 3. Lebih parah lagi yang ini, yang penyakit ini ya, sakit jantung ini, lebih banyak yang enggak cocok. Seperti itu. Jadi mulai ada pertanyaan, berarti satu obat untuk semua itu sudah bukan zamannya lagi nih. Gitu. Karena ternyata ada yang bisa sembuh dengan baik, tapi ada yang nggak sembuh, malah yang lebih parah lagi efek sampingnya itu menyebabkan penyakit lain. Jadi ini. Maka oleh karena itu kita orang kemudian mulai menilai adanya pengobatan presisi, di mana dilakukan analisis biomolekuler untuk mendapatkan biomarker dan sebagainya yang mencirikan kelompok-kelompok tertentu, misalkan terbagi menjadi 3 di sini ya, dan untuk 3 ini kita bisa menemukan obat-obat yang berbeda, mungkin yang satu dengan injeksi, yang satu pakai serum, yang satu pakai obat seperti ini, yang mana hasilnya efektivitasnya makin meningkat dan ketidakefektivitasnya menurun, dan efek sampingnya yang penting itu tidak terlalu banyak lagi atau menurun drastis. Itu yang diinginkan dari pengobatan presisi ini. Kalau dilihat dalam gambar yang sederhana, kalau ada pasien A dan pasien B, dia punya informasi varian di dalam gennya tertentu di sini misalkan, kalau yang B itu di sini, maka obat yang didesain itu harus memperhatikan ini. Misalkan ini kaitannya dengan respon terhadap senyawa tertentu atau obat tertentu, respon negatif gitu, alergi dan sebagainya, maka itu harus dihindari. Maka harus digunakan obat yang lain yang sesuai. Begitu juga yang ini. Nah, awalnya mereka ingin menyebutnya personalized medicine, tapi kemudian itu menjadi kontroversial, bukan kontroversial, terlalu optimistis atau tendensius, karena kalau obat itu harus
masing-masing orang obatnya sesuai itu akan lebih sulit lagi, maka kemudian lebih dikenal sekarang namanya precision medicine. Jadi mungkin kita tidak basisnya personal, tapi basisnya adalah profil kelompok-kelompok tertentu seperti itu. Nah, bagaimana bisa menghasilkan obat yang presisi? Tidak hanya data-data genomik saja, tapi juga sekarang berkembang tadi omics yang lain. Ada yang immunomics, proteomics, transkriptomics, epigenomics, bahkan microbiomics, bagaimana profil, jadi mikroba yang ada dalam tubuh itu, termasuk juga epoxomics ya, bagaimana dia terpapar oleh polusi dan sebagainya. Ini semua dianalisis dalam hal ini, dalam paper ini digunakan untuk melakukan deteksi kelahiran prematur. Jadi menggunakan omics semuanya ini. Nah, kalau kita tinjau ya, bagaimana hubungan antara kerja molekuler omics itu dengan kerja klinikal ya. Jadi omics dengan phenomics ya, itu kalau kita tinjau dari multiskala dari sistem kedokteran, dari skalanya bisa mulai dari skala molekuler sampai populasi. Dari waktunya bisa ordenya milisecond sampai tahunan. Makin ke sana makin tahunan, makin ke sini makin mikrosecond. Maksudnya adalah kalau kita ingin melihat bagaimana clinical fenomena dari seorang pasien atau kelompok pasien, maka itu perlu tahunan ya untuk melihat seperti itu. Sementara kalau ingin melihat bagaimana informasi yang diperoleh dari omics ini, maka bisa aja levelnya cuma milisecond untuk melihatnya, karena kita bisa menggunakan komputer untuk membantu tersebut. Nah, terus datanya juga sama, ini adalah level molekul, dalam ini omics ini yang kita gunakan, genomics, transkriptomics, proteomics, juga levelnya populasi kalau sudah terkait dengan fitur-fitur klinis seperti mental retardation, growth retardation, dan seterusnya. Karena ini kita bicara tentang penyakit metabolisme ya dalam hal ini. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah multiskala. Jadi yang ditinjau adalah tidak cuma data klinis yang dulu seperti itu ya, sekarang sudah ada data-data level molekuler yang juga ditinjau. Nah, ini juga ingin menunjukkan bagaimana peran omics analysis ya, menggunakan bioinformatics maupun termasuk dalamnya machine learning ini. Jadi sebenarnya kita bermainnya di sini ya, di level omics ini, di mana kemudian data-data omics ini diintegrasikan. Jadi kalau ada sesuatu yang mencurigakan dari pasien ini ya, ini adalah inborn error of metabolism investigation ya. Jadi inborn error metabolism. Nah, ini dianalisis ini data omics ini dengan mengintegrasikannya, kemudian menghasilkan hipotesis. Jadi apa yang sudah dilakukan oleh bioinformatics atau omic analysis pakai komputer itu hanya sekedar hipotesis. Semua itu harus dikonfirmasi ya untuk bisa menghasilkan sebuah diagnosa ya. Ya, konfirmasinya lewat wet lab, bagaimana misalkan molekular genetiknya dicek, kemudian analisis biokemikalnya atau biokimianya juga dilihat, juga analisis fungsionalnya semua. Nah, ini masuk ke dalam pekerjaan wet lab. Jadi bioinformatik itu tidak bisa kemudian menggantikan pekerjaan wet labnya ini untuk melakukan diagnosa, menentukan treatment dan lain sebagainya. Tetap hasil informasinya itu akan dicek dengan wet lab. Tapi apa gunanya berarti? Gunanya adalah karena tanpa menggunakan komputer, maka yang akan dicoba akan ruang cobanya akan sangat banyak, sehingga akan menghasilkan biaya yang besar ya. Tapi dengan melakukan analisis omics ini terlebih dahulu, maka akan diperoleh kandidat-kandidat yang akan dicoba lebih mengerucut gitu. Jadi tidak memerlukan biaya yang banyak nanti. Nah, ini contoh multi level dan multi skala dari omics ya, omics model. Jadi kalau kita lihat di sini, kita bisa bermain dari level bawah dulu, molekul, yaitu genomics, transkriptomics, dan proteomics. Kemudian di level omics, kemudian semua itu bisa
merepresentasikan sebuah network molekul ya, misalkan protein-protein interaction, gen-gen interaction, interaksi gen-gen, interaksi senyawa dengan protein ya, atau drug dengan protein atau drug dengan target ya, dan sebagainya. Itu levelnya molekul semua. Nah, kemudian bisa juga di enrichment, dianalisis atau dikonfirmasi dengan level seluler proses, seperti misalkan di gen ontologi itu ada proses biologinya bagaimana, kemudian proses biologinya bagaimana, kemudian ada komponen selulernya bagaimana, kemudian ada fungsional fungsi molekulernya seperti apa. Nah, ini bisa juga dibangun sebuah network ya, baik networknya itu dari molekul ke seluler prosesnya menjadi sebuah bipartite network misalkan seperti itu. Nah, kalau naik lagi kan dia akan bisa menjadi network dari penyakit. Ya. Dan ini bisa kelihatan apakah ada penyakit-penyakit komorbid yang muncul di sini, itu bisa ditinjau dari penyakitnya. Nah, itu kalau dari bawah, dari atas juga bisa, dari atas ke bawah juga bisa. Jadi multi direction ya, jadi bisa dua arah gitu. Nah, semua itu data ini sebenarnya akan dianalisis menggunakan model machine learning dan deep learning ini. Jadi bisa menggunakan ANN, CNN dan seterusnya sehingga menghasilkan namanya precision medicine. Nah, precision medicine inilah yang kemudian bisa digunakan sebagai preventif atau prediksi atau treatment. Nah, bagaimana penelitian penerapan bioinformatika dalam pengobatan presisi? Ini contoh penerapan bioinformatika dalam pengobatan presisi. Kalau kami saya tunjukkan dari level molekuler di sini adalah identifikasi dan asosiasi single nucleotide polymorphism. Jadi kita bisa melakukan alignment ya, multiple sequence alignment, membandingkan antara referensi dengan sequence query-nya. Contoh, kita mau melihat ada variasi dari ini mungkin tepatnya bukan single nucleotide polymorphism ya, tepatnya mungkin varian ya. Kalau varian itu bisa berupa SNP, bisa berupa mutasi ya. Varian itu bisa berupa single nucleotide polymorphism, bisa juga mutasi. Nah, kita misalkan contoh ingin membandingkan varian flu SARS-CoV-2 yang beredar di Indonesia ini, maka kita perlu data reference dari genom dari virus di Wuhan misalkan, kemudian kita ambil sampel-sampel dari pasien-pasien Indonesia, kemudian kita jajarkan itu sequence dari virus yang ada di pasien-pasien itu dengan referensinya. Maka nanti kita akan bisa melihat perbedaan-perbedaan yang terjadi, dan itu adalah variasinya. Nah, atau mutasinya. Dari situ kita bisa menyimpulkan, misalkan delta itu variasinya ada di mana dan seterusnya. Nah, ini adalah salah satu software-nya kita miliki, namanya SNP yang bisa diakses di sini. Kemudian juga dilakukan asosiasi. Setelah tahu bahwa SNP-nya ini, maka bisa dilakukan asosiasi tadi untuk mendapatkan precision medicine. Jadi markas SNP ini dipakai untuk mengetahui gen-gen apa sebenarnya yang punya pengaruh misalkan terhadap kemungkinan atau peluang terjadinya penyakit kanker misalnya seperti itu. Sehingga kita bisa manfaatkan informasi tersebut untuk memilih target yang sesuai. Nah, ini contoh bagaimana asosiasi SNP dan fenotipe yang diterapkan pada diabetes mellitus menggunakan random forest regression. Jadi dari sekian banyak SNP yang diperoleh dari NGS ya, ada ribuan SNP ya, terus kita bisa pilih top 20 ya, top 20 SNP ya, yang ada di berbagai kromosom ya, yang ternyata berkorelasi dengan protein tertentu yang ada di gen tertentu yang punya asosiasi yang tinggi dengan insulin tolerance ya. Fenotipenya adalah insulin tolerance. Jadi contohnya adalah ini. Itu kalau SNP-nya dianalisis satu persatu. Tapi kalau dijadikan epistasis pasangan-pasangan SNP, maka ini yang memiliki SNP-SNP yang memiliki nilai tertinggi ada di dalam gen-gen seperti ini. Ini adalah
asosiasi SNP menggunakan machine learning random forest. Nah, sebenarnya kita sedang berupaya untuk membangun sebuah aplikasi namanya Indonesia Precision Medicine and Discovery System ya. Kalau nanti jadi ya, makanya ingin banyak berkolaborasi dengan banyak orang, banyak universitas. Kalau memang kita bisa dengan BRIN juga, kita bisa membangun sebuah aplikasi yang memang bisa menghasilkan precision medicine lah, kandidat precision medicine. Dengan memanfaatkan isu ada. Kami sudah punya yang SNP-nya yaitu SNP identification sistemnya, dan juga IJAH. Kalau IJAH ini, kalau SNP ini kan murni dari NGS atau data genomics. Kalau ini adalah dari bagaimana drug target interaction atau senyawa dengan protein. Senyawanya sendiri khususnya adalah senyawa herbal. Gitu. Nah, sekarang kita ingin menunjukkan bagaimana penelitian kami tentang precision medicine ini dimulai dari yang level disease ya. Ini contohnya yaitu a network analysis to identify lung cancer comorbid disease ya. Jadi kita membandingkan beberapa algoritma, kita melihat comorbid itu adalah penyakit-penyakit yang muncul atau menyertai penyakit utama ya. Misalkan COVID itu ada komorbidnya, diabetes dan sebagainya. Bukan yang muncul sih, tapi yang memperparah penyakit utamanya. Jadi misalkan kalau orang punya diabetes terus sakit COVID itu biasanya cenderung lebih parah. Orang punya hipertensi kena COVID itu lebih parah. Nah, kita melihat hal tersebut sebagai sebuah network, dalam hal ini sebuah community network. Jadi kalau sebuah penyakit itu bergerombol dengan penyakit lainnya, maka besar kemungkinan dia menjadi peluang menjadi atau disebut sebagai komorbidnya. Nah, itulah yang isi dari paper ini ya, tujuannya. Kemudian kita bandingkan beberapa metode community network dan kemudian dihasilkan bahwa untuk penyakit lung cancer itu kebanyakan ini adalah komorbidnya. Contohnya adalah vascular disease, bahkan termasuk bone disease ini termasuk ada kaitannya ya. Kalau sakit paru-paru itu juga menyebabkan sakit tulang misalnya, makanya mungkin kenapa kok pegel-pegel atau sakit dan sebagainya. Juga kaitannya dengan pancreas disease. Jadi beberapa metode itu menunjukkan kesamaan yang muncul ya, penyakit komorbid yang muncul. Nah, kemudian kalau di level seluler prosesnya, kita juga melakukan penelitian bagaimana ini barusan terbit ini, kalau yang waktu saya buat ini major research sekarang sudah terbit ya. Combination of enrichment using gain ontology and transcriptomic analysis reveal contribution of interferon signaling to severity of COVID. Jadi kita melihat dengan cara enrichment analysis dan transcriptomic analysis bisa menunjukkan adanya pengaruh dari gen interferon ini, penyincalan interferon ini pada perburukan dari COVID. Nah, gimana caranya? Kita melakukan clustering ya, clustering untuk beberapa protein, kemudian dalam hal ini juga menggunakan skyline query ya. Kemudian dilakukan enrichment analysis menggunakan ke fungsi molekuler, komponen seluler, proses biologi yang ada di gen ontologi dengan menggunakan fuzzy clustering. Jadi kalau tadi kita kan di machine learning kita yang banyak bahas adalah supervised learning ya, klasifikasi dan sebagainya. Nah, ini adalah clustering, salah satunya adalah fuzzy clustering. Di situ terlihat bahwa gen-gen atau protein yang kita temukan itu ternyata berkorelasi erat dengan fungsi molekuler yaitu cytokine activity, ada growth factor activity, dan juga ada di extracellular space dan extracellular ligand, dan dalam proses biologinya terkait dengan immune response, cytokine mediated signaling pathway, dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi dari pendekatan itu kita bisa melihat, ini tentu saja sekali lagi hipotesis ya, seperti yang kita sebutkan harus dibuktikan di lab, bahwa kita bisa memunculkan sebuah marker atau biomarker yang ini menjadi biomarker nih, interferon signaling ini, biomarker terjadinya perburukan dari COVID ini. Nah, biomarker ini bisa kita nanti targetkan dengan misalkan senyawa herbal atau senyawa yang obat. Ini contoh di level molekul kita melakukan identifikasi protein coronavirus menggunakan clustering. Namanya di sini menggunakan PCA dan cluster 1 sebagai clustering.
Nah, ini adalah metodenya. Jadi kita kumpulkan data dari PPI data, ya, protein interaction data dari OMIM dan string. Kemudian kita praproses. Ini yang kecil-kecil ini kita hapus, kita tidak ikutkan. Yang kita ambil hanya yang backbone-nya saja. Kemudian dilakukan ekstraksi fitur menggunakan centrality measurement dari mulai degree, witness centrality dan lain sebagainya. Kemudian juga kita membentuk sebuah menggabungkan dari centrality measurement ini ke dalam sebuah satu parameter centrality yang menggabungkan semuanya, namanya overall centrality. Baru kemudian kita melakukan clustering dengan cluster one. Dari situ kemudian kita hubungkan protein-protein itu dengan gen ontologi data dari mulai fungsi molekuler, komponen seluler dan juga proses biologi, di mana di situ dikaitkan dengan fasi clustering, ya, fasi clustering yang nantinya akan menghasilkan cluster-cluster yang bisa kita analisis. Dari cluster yang dianalisis itu ternyata kita menghasilkan protein-protein tadi, ya, ada 20 protein, ya, di cluster pertama yang semuanya terkait dengan COVID. Ya, ini beberapa dicantumkan di sini, misalkan interleukin 6 itu sangat sering disebut-sebut sebagai biomarker, ya, terjadinya inflamasi di dalam hiperinflamasi di COVID ini. Juga ini yang tadi di paper sebelumnya invariant signaling ini, ya. Nah, kita juga melakukan prediksi interaksi drug target interaction. Pertama kita ingin tahu metode deep learning apa yang paling sesuai nanti digunakan untuk melakukan prediksi drug target interaction. Dengan menggunakan data gold standard dari Yamanisi, di mana itu terdiri dari in-channel, GIPCR, dan nuclear receptor yang merupakan gold standard untuk drug target interaction, kita temukan bahwa yang paling baik adalah menggunakan autoencoder dan deep neural network di sini. Jadi menggunakan autoencoder ini, ya, ekstraksi fiturnya dan pembobotannya menggunakan stack autoencoder, kemudian masuk ke deep neural network. Nah, kita juga di level molekul itu melakukan prediksi dua sinergitas obat. Jadi kalau obat kanker itu kan kalau kita melakukan terapi kanker, misalkan menggunakan saya lupa namanya, kan itu bisa menggunakan banyak obat, ya. Nah, obat-obat itu ternyata bisa kita cek apakah dia bersinergi atau malah justru menimbulkan efek samping yang tinggi. Nah, informasi yang digunakan adalah pertama adalah dari senyawa obatnya itu, kemudian juga deskripsi dari proteinnya menggunakan deskripsi dari obatnya menggunakan padel deskriptor, kemudian juga menggunakan ini. Jadi beberapa obat ini deskripsinya dari fiturnya itu, ya, yaitu deskriptor dari fingerprintnya ini atau padel deskriptor ini, dan juga beberapa deskripsi dari obatnya ada 3.350 fitur ini kemudian diintegrasikan di dalam sebuah matriks seperti ini yang kemudian nanti akan dimasukkan ke dalam random forest untuk menghitung sinergisitas obat. Nah, kita juga mungkin nggak kita melakukan precision herbal medicine. Maka kita membuat sebuah framework sederhana bahwa yang pertama yang harus kita lakukan adalah mencari menseleksi targetnya, kemudian membangun sebuah model prediksi herbal dan protein, ya, yang kalau mau diperkaya dengan hasil dari identifikasi varian atau SNP dalam hal ini. Nah, dari sini baru kemudian kita dapatkan pasangan senyawa herbal dan protein, kemudian dilakukan docking, baru masuk ke dalam wet lab, ya, untuk melakukan pengujian in vitro, in vivo, sampai kalau mau ke klinis. Nah, hasil dari prediksi ini sudah kita dipublikasikan, ya, namanya
Ini jadi yang ini sudah dipublikasikan, yaitu di screening of potential Indonesian herbal compound based on multi-label classification. Nah, kalau sebelumnya kebanyakan menggunakan binary classification, di mana datanya itu adalah gabungan antara data senyawa dan protein, pada kasus ini, karena kalau kita menggunakan binary classification itu menghadapi masalah imbalance data ya, data negatifnya itu jauh lebih banyak dari data positifnya, sehingga hasil prediksinya selalu kurang bagus ya, karena hanya bisa model itu bagusnya memprediksi kelas negatif, tapi kalau kelas positif banyak terjadi kesalahan ya. Maka kemudian dicari cara lain ya dalam hal ini, dan itu lebih intuitif menurut saya, yaitu menggunakan multi-label classification, di mana datanya yang digunakan adalah senyawa, tapi yang menjadi kelas adalah protein. Jadi kalau ada misalkan 10 protein, maka ada 10 kelas. Nanti setiap senyawa akan ada seperti ini. Misalnya senyawa satu di kelas protein satu dia nilainya 1, artinya dia punya interaksi nih. Tapi di TNF dia 0, berarti senyawa ini nggak punya interaksi dengan TNF. Begitu seterusnya sampai jumlah protein tersebut. Ya, ini namanya multi-label classification. Dengan cara ini maka pengaruh dari ketidakseimbangan data dapat diminimalkan. Nah, dari situ kemudian dilakukan sebuah model itu selalu dilakukan hyperparameter tuning ya, dan model yang digunakan adalah model SAE plus DNN yang tadi sudah diuji atau dihasilkan oleh penelitian sebelumnya oleh mahasiswa kami juga yang terbaik. Nah, kemudian diukur akurasinya, kemudian kita bisa menguji senyawa-senyawa herbal yang berasal dari Herbal DB, ICA Analytics, dan Knapsack itu untuk diuji apakah ada efikasinya atau mentarget protein-protein yang ada di COVID. Nah, hasilnya adalah seperti ini, hasil prediksinya. Salah satunya adalah rutin, itu ada di daun teh, kemudian ada juga mengkudu ya, yang mentarget TNF ini, yang paling juga terkait dengan hiperinflamasi ya. Kemudian ada Nigella sativa atau apa itu namanya, Habatus sauda. Kemudian ada juga jambu biji merah. Di sini ada juga mangga, macam-macam ya. Dan ini semua belum diuji secara lab ya. Ada juga ini kalau nggak salah. Ini paling bawah. Yang ini yang sedang diuji di lab, yaitu Aproandrograpolit yang ada di Sambiloto, dan ketika diuji ini jauh lebih bagus ya dibandingkan dexamethasone ya sebagai kontrolnya untuk menurunkan interleukin 6, tapi kemudian yang terjadi memang si andrograpolit ini juga memicu kenaikan waktu diuji di in vivo pakai tikus ya, itu menaikkan protein atau gen protein yang lain ya, yang ternyata juga proinflamasi gitu. Nah, ini yang mungkin jadi masih dalam tahap penelitian. Memang tidak mudah ya melakukan penelitian senyawa herbal itu. Nah, mungkin itu yang saya sampaikan. Ini tadi ayat Al-Quran yang tadi saya sampaikan, we will show them our sign in the horizon and within themselves until it becomes clear to them that it's the truth ya. Jadi ini horizon dan pada dirimu sendiri. Ini sebuah inspirasi yang sangat menarik bagaimana kita melakukan mencari asosiasi antara data yang ada di dalam diri organisme ya, yaitu omics tadi, dengan phenomics ya, yang bisa diukur di luar, misalkan dalam bentuk morfologinya atau dalam bentuk yang lain. Ya, kalau itu bisa dihasilkan maka itu akan bermanfaat bagi manusia, kesejahteraan manusia secara umum. Demikian mungkin dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Wisnu Anantakusuma yang telah menyampaikan kuliah umumnya pada siang hari ini. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi Bapak, Ibu, dan mahasiswa sekalian yang ingin bertanya, dipersilahkan. Izin bertanya. Silahkan kepada Ibu Devni Primasari. Terima kasih moderator Pak Wisnu. Yes, ini ada beberapa item yang saya
mau tanyakan. Pertama itu terkait yang awal-awal tadi Pak, yang training sama testing data. Tadi kalau nggak salah 70-30 ya Pak ya perbandingannya. Apakah boleh semua data kita pakai, kemudian semuanya kita uji juga nanti belakangnya itu sesuai atau tidak gitu Pak? Apakah boleh seperti itu? Kemudian biasanya software apa yang sering digunakan untuk yang machine learning ini Pak? Ya. Kemudian yang terakhir itu tadi Bapak ada bicara tentang impurity ya, Gini. Yang ukuran impurity itu Ya. Gini. Kalau matrik konfusi itu masuk ke ukuran impurity atau enggak Pak? Oh, ya. Beda lagi ya Pak ya? Beda ya. Oh. Kemudian satu lagi tadi apa ya? Tadi model evaluasi itu ada beberapa ya Pak, akurasi, recall dan lain-lain tadi ya Pak ya. Apakah boleh dipakai salah satu aja atau semuanya? Oke, baik. Kemudian apakah klasifikasi sama clustering ini bisa kita kombinasikan gitu Pak? Saya melakukan penelitian di Bayesian Network, itu kan discrete Bayesian Network, tapi itu kan awalnya datanya harus discrete semua. Tetapi di lapangan ada datanya yang kontinu, salah satu variabelnya. Jadi itu mau saya discretekan, tapi menggunakan klasterisasi. Apakah boleh seperti itu, Pak? Tadi kan seperti yang tadi itu ada yang contoh yang di awal yang apa Pak? Yang awal yang di season 3 tadi itu kan ada yang besar dari 80 kecil 80 tadi kan. Tapi kalau datanya banyak kan kadang kita berdasarkan teorinya juga nggak ada batasannya. Jadi kita bingung menetapkan intervalnya berapa gitu kan Pak. Jadi kita inikan dulu, kita lakukan klasterisasi dulu, baru kita lakukan klasifikasi menggunakan BN. Apakah boleh seperti itu Pak? Nah itu aja Pak pertanyaannya. Makasih ya Pak. Ya, baik, terima kasih Bu. Siapa nih? Bu Devni Bu Primasari Devni, Pak. Bu Devni. Tadi yang pertama pertama apa Ibu? Jadi lupa. Boleh kita uji semua datanya Pak. Hah? Oh ya. Oh ya, baik. Boleh kita uji semua Jadi data. prinsipnya adalah antara data latih dan data uji itu harus berbeda. Itu prinsip pertama ya. Mirip kalau kita ngajar, ngasih kuis di kuliah, terus di UTS-nya ya jangan pakai data atau soal yang sama ya. Nah, tapi bagaimana kalau pertanyaannya kan, kalau sampel kita sedikit, mau dipecah jadi 70-30, nanti data latihnya terlalu sedikit. Mau dipecah jadi 60-40 nanti kurang bagus. Nah, itu ada caranya, salah satunya menggunakan K-fold cross validation ya Bu ya. Jadi misalnya kita punya 100 data gitu ya. Nah, kemudian kita bagi menjadi 10 secara random. Ya, 10 karena kalau K-fold-nya 10, kalau K-nya 10 berarti 10. Kalau 5 berarti 5. Nah, kemudian pada iterasi pertama, misalnya tadi 10 fold ya, maka fold 1 dijadikan sebagai data ujinya, 9 fold yang lain jadi data latih. Nanti iterasi kedua, fold 2 aja yang jadi data uji, 9 yang lain jadi data latih. Begitu seterusnya sampai fold ke-10 yang jadi data uji, yang semuanya jadi data latih. Dan itu semua sudah ada library-nya di R maupun Python, maupun mungkin di C, ya. Tapi paling gampang kan lebih mudah pakai Python atau R ya. Atau mau pakai nanti besok yang mau insya Allah saya demokan itu pakai yang sederhana, pakai Orange ya. Jadi kalau bisa sih sambil dengerin sambil nyoba-nyoba sudah diinstal ini ya mahasiswa ya Orange gitu. Karena ini kan bukan dari komputer kan ya Pak. Kalau dari komputer mungkin pakai Orange terlalu mudah ya Pak. Tapi kalau dari kimia atau apa mungkin jadi menarik gitu. Nah, jadi pakai Orange. Nah, di situ ada untuk mencari melakukan K-fold cross validasi. Jadi bukan kita yang memilih-milih datanya, nggak boleh kan? Kita nggak boleh memilih data sampelnya dipilih-pilih, yang ini jadi fold 1, ini fold 2, nggak boleh. Jadi harus melakukan secara random, dilakukan secara random. Itu yang pertama. Yang kedua, gimana moderator? Saya nggak nyatet soalnya nggak bawa. Yang kedua itu tadi softwarenya sudah Pak, yang tentang data Gini dan matriks impurasi. Oh ya, ya. Jadi kalau confusion matrix itu adalah hasil. Jadi untuk menunjukkan bagaimana
mungkin besok insya Allah akan saya tunjukkan sedikit tentang evaluasi model ya sebelum kita menggunakan Orange untuk bagaimana membangun sebuah model machine learning sederhana. Nah, conversion metric itu adalah untuk menunjukkan hasil prediksi dibandingkan aktual. Maka di situ nanti biasanya di kolom di baris kirinya itu ada aktual, di kolomnya adalah prediction. Nah, misalkan nanti akan ada kelompok namanya true positif, berarti sesuatu yang secara aktual itu positif diprediksi tepat positif, ya kan? Terus ada yang false negatif, ya, yaitu seharusnya yang tadinya positif malah diprediksi jadi negatif. Ada juga yang false positif, yaitu yang harusnya itu negatif malah diprediksi positif. Dan juga true negatif, yang negatif benar diprediksi secara negatif. Nah, itu adalah cara conversion metric, itu cara untuk menentukan hasil atau menyajikan hasil prediksinya. Dari conversion metric inilah nanti kemudian muncul bisa kita hitung akurasi, errornya, kemudian sensitivity, specificity, precision, recall, F-measure. Nah, apakah hanya cukup satu metrik yang digunakan? Biasanya tidak. Jadi harus beberapa contoh. Kalau datanya itu tidak seimbang, maka kita tidak bisa mengandalkan akurasi saja. Karena kalau kita mengandalkan akurasi bisa jadi itu bias. Jadi akurasi yang tinggi itu sebenarnya hanya berhasil untuk memprediksi data yang kelas yang mayor, yang jauh lebih banyak dibandingkan kelas yang sedikit. Jadi logikanya gini, kalau kita itu ngasih soal-soal kuis ke mahasiswa, bab 2 itu lebih banyak dari bab yang lain, maka mahasiswa itu lebih canggih ngerjain yang bab 2. Dan kebetulan soal UTS kita soal UTS kita kebanyakan soal di bab 2. Sementara yang soal-soal di bab lain itu sedikit. Nah, nilainya bagus-bagus mahasiswa, tapi sebenarnya itu bias. Karena mahasiswa hanya bisa ngerjain yang bab 2 sebenarnya. Kalau dikasih soal bab 3, 4, dan 5, ya ternyata nggak bisa. Nah, sama juga model kayak gitu. Jadi harus dilihat metrik lain, yaitu precision, recall, dan F-measure. Kalau F-measure terutama, F-measure-nya rendah, tapi akurasinya tinggi, berarti jelas bahwa model yang kita bangun itu bias, tidak mampu mengatasi masalah data yang tak seimbang. Nah, seperti itu. Itu kira-kira dari metriknya. Kemudian yang selanjutnya itu apakah tadi Bapak membahas yang namanya model evaluasi? Apakah semua model evaluasi itu kita gunakan atau boleh beberapa saja, Pak? Tadi udah saya jawab tadi barusan. Oh, sudah. Berarti yang selanjutnya itu Pak klasifikasi dan clustering Pak. Oh ya, benar-benar. Nah, jadi sebenarnya ada beberapa metode yang memang tidak robust atau tidak bisa menangani banyak data yang performanya berbeda. Contoh decision tree, dia mungkin tidak bisa dengan mudah, misalkan kalau bertemu dengan data kontinu, maka dia harus didiskretkan. Salah satunya ya kalau datanya tadi sederhana kayak tadi, tinggal langsung bikin selangnya. Atau bikin namanya binning ya, dilakukan binning. Binning itu juga ada depth, saya lupa ya, ada beberapa metode binning ya, atau pakai clustering juga bisa kalau datanya sangat besar, sehingga kita klasterkan itu, nanti klasternya itu jadi kategorik ya, yang masuk. Tapi kalau beberapa metode kayak support vector mesin itu nggak perlu dibuat seperti itu, karena dia bisa mengatasi misalkan kayak support vector mesin, kemudian neural network dan sebagainya, itu bercampur atau data diskrit maupun numerik itu nggak masalah. Seperti itu. Tapi kalau decision tree memang masalah. Jadi tergantung metodenya. Kita harus lihat metodenya mana. Tuh, terima kasih Pak Wisnu. Ya, sama-sama Bu Devni. Terima kasih Pak Wisnu. Saya kembalikan kepada Ibu Devni. Apakah semua pertanyaannya sudah terjawab, Bu, atau masih ada yang ingin ditambahkan? Sudah, Amelia. Terima kasih. Oh, terima kasih, Bu. Baiklah, di sini kita masih ada waktu sekitar 10 menit lagi. Bagi mahasiswa, Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, dipersilahkan.
Ya, dipersilakan kepada Bapak Musa Gufron untuk bertanya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terkait kayak seperti tadi precision medicine ya Pak Wisnu ya. Ya, Pak. Nah, saya menarik menyimak yang perkembangan vaksin Nusantara ya Pak Wisnu ya. Itu kan pola caranya diambil dari sampel yang akan divaksin, kemudian dilakukan pemeriksaan, kemudian diberikan vaksin yang sesuai dengan tiap orang. Oh ya. Nah, kira-kira apakah itu semacam itu juga termasuk dalam precision medicine? Baik Pak, wah ini bahas praktis sasaran yang mungkin masih kontroversial ya. Tapi saya tidak tahu ya sebenarnya seperti apa ya. Saya tidak dalam kapasitas saya mengatakan itu sudah benar metodenya atau enggak. Tetapi seandainya itu benar ya, seandainya itu benar itu termasuk precision medicine karena itu ya Pak ya. Iya, karena kan sesuai dengan karakteristik dari si personalnya itu ya. Iya. Cuman ya bagaimana prosedurnya itu dibuat itu bukan wewenang saya. Iya, jadi memang. saya nggak tahu benar atau enggak. Kalau menurut sebagian besar komunitas dokter itu salah ya menurut saya ya, atau kurang tepat ya mungkin sebaiknya harus dievaluasi. Bukan berarti langsung ditutup gitu kesempatannya. Itu kan sebenarnya sebuah ide yang menurut saya harus dibuka ya supaya justru makin banyak orang yang tahu kemudian bisa sepatu bisa memperbaiki kalau itu salah kan ya jangan sampai malahan sebuah ide yang sebenarnya mungkin menarik atau jadi terobosan itu kemudian malah lenyap begitu saja ya. Kalau memang itu prospektif kenapa nggak dibuka aja, bikin papernya gitu, terus bikin konferensi atau workshop diundang semua pakar kayak gitu kan menarik ya. Seperti itu kalau menurut saya sih. Tapi sebenarnya itu termasuk ya Pak yang disebut bagian dari precision medicine ya seperti itu. Proses alurnya kira-kira memang seperti itu ya. Ya, artinya kita melihat bagaimana profil dari si pasien. Malah itu mungkin lebih sulit ya karena masing-masing pasien harus dilihat itu kan menjadi tidak ekonomis sebenarnya kan. Itu yang jadi permasalahan awal munculnya kata personal medicine kemudian oleh para banyak ahli itu dianggap sebagai satu yang tidak realistis karena pasti biayanya besar banget gitu. Nah, mungkin nggak itu kalau kemudian diarahkan menjadi precision medicine artinya mungkin lebih besar spektrumnya tidak personal lebih ke arah profil beberapa orang yang memiliki profil yang sama gitu dari populasi yang terkena misalkan memiliki penyakit tersebut kemudian dikelompok-kelompokkan dalam sebuah profil yang berbeda atau diklaster kan istilahnya tadi Bu Devni kan seperti itu Pak. Iya betul juga ya. Jadi kemarin kan perbincangannya itu karena profilnya perorangan ya sehingga lebih mahal ya. Tapi kalau berdasarkan profil ya kan bisa tidak hanya untuk orang itu ya. Iya kan jadi banyak gitu kan. Jadi tentu saja ada efek samping ya pasti kalau tapi kan kecil ya, lebih kan? minimal ya Pak Wisnu. Iya lebih minimal. Gitu. Betul. Nah, menurut pendapat Pak Wisnu, apa precision medicine ini bisa untuk segala macam penyakit ya Pak Wisnu? Maksud saya, kita tahu bahwa menular dan tidak menular ya. Nah, yang saya amati selama ini kan memang ke arah penyakit yang tidak menular, seperti kayak kanker atau penyakit metabolik atau penyakit keturunan. Tapi kedepannya apakah bisa untuk semua penyakit Pak Wisnu? Jadi sebenarnya kenapa kok kemudian disebut precision itu supaya justru lebih umum ya Pak. Kalau personalized itu tadi sebenarnya mengarah pertama ke personalized-nya juga mengarah ke itu tadi ke penyakit genetik atau penyakit yang non menular atau penyakit degeneratif gitu ya. Penyakit degeneratif kan yang tidak disebabkan atau non infectious lah ya, non infectious disease. Tapi sebenarnya kalau kita sebut sebagai precision itu bisa jadi tidak hanya sesuai dengan profilnya si
orangnya atau orang yang sakitnya, tapi juga precision tuh bisa dimaknai sebagai sesuai dengan karakteristik virus atau bakteri atau apa yang menginfeksinya. Sehingga ketika mendesain sebuah obat itu dicek misalkan DNA-nya SARS-CoV-2 itu kayak gimana sih, kemudian dipelajari dan seterusnya, kemudian dihasilkan kan jadi tahu nih protein yang menyusunnya seperti apa dan sebagainya, sehingga nanti bisa mendapatkan kalau di kimia kan kita tahu ya apa istilahnya apa ya Pak, ligan atau gimana, ligan yang sesuai yang bisa mentarget si proteinnya si virus itu, sehingga bisa benar-benar kalau bikin vaksin juga kalau vaksin kan menimbulkan imun ya, tapi kalau ini misalnya obat mentarget apanya, spike-nya atau mentarget main proteasenya atau apa dan seterusnya. Itu termasuk definisi precision juga sebenarnya. Jadi makanya kenapa dipakai precision medicine, yaitu arahannya tidak hanya ke mana, ke tadi itu ke arah personalisasi atau sesuai dengan profil genetik dan lain sebagainya, tapi juga ke kalau ada infectious disease berarti bisa masuk ke dalam kategori precision kalau kita meneliti sampai sedetail itu. Itu mungkin Pak Musa. Iya ya betul juga Pak ya. Jadi misalkan kita mungkin sederhana saja berarti menggolongkan bakteri berdasarkan resistensinya ya kan ada. Nah kayak gitu bisa. Iya ya betul. Nanti yang golongan ini ini berarti ya dengan antimikroba ini, yang itu dengan yang ini, betul betul. Ya seperti itu Pak. Ya, makasih Pak Wisnu. Ya sama-sama. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Pak Musa yang telah bertanya. Baiklah, saya buka satu pertanyaan lagi bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, dipersilahkan. Tadi ada yang resen Bu siapa gitu? Iya, tadi ada, tapi udah hilang tiba-tiba. Baiklah, saya ulangi kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, saya persilahkan. Kita masih ada waktu sekitar 7 menit. Baik, kalau tidak saya coba bertanya ke Pak Wisnu. Satu pertanyaan Pak Wisnu tentang produk aplikasi yang sudah Pak Wisnu kembangkan sama teman-teman di IPB, yaitu IJAH dan ISNIP ya. Iya, ya. Itu apakah sudah kita bisa diseminasikan dan kita pakai buat komunitas di kalangan peneliti atau bagaimana, dan juga bisa dikembangkan lebih lanjutnya ke depannya seperti apa? Terima kasih Pak Wisnu. Ya, terima kasih Pak Zainul. Ya, alhamdulillah. Kalau IJAH itu sudah bisa dari sekarang diakses juga. Mungkin bisa saya tunjukkan ya. Ya, silakan. Biar sekalian ya. Karena kita Pak Wisnu rencana kita mau mengembangkan di UNP itu namanya aplikasinya Takambang namanya, Takambang. Apa Pak? Takambang namanya. Oh iya. Iya, iya karena UNP itu kan alam Takambang jadi guru. Jadi guru. Gitu. Jadi aplikasi kita Takambang namanya. Bagus. Nah ini IJAH ini sudah bisa, ini tanpa login bisa langsung dipakai. Nah, tanpa login bisa langsung dipakai. Udah kelihatan ya Pak? Iya. Udah Pak. Tapi sedang loading Pak. Sedang itu jaringan. Ya sedang loading. Nah, agak lama ya. Ini udah yang versi keberapa Pak Wisnu? Ini versi kedua Pak. Sebenarnya kita sedang bangun versi ketiga. Kalau di versi ketiganya ada ngitung sinergisitas. Wah ini kayaknya lama nih. Nah ini. Nah ini tanpa melakukan login langsung sudah bisa ya. Cuman ya memang datanya terbatas ya. Ini baru 4.000 tanaman, 12.000 senyawa, 3.000 protein dan 4.000 penyakit. Tapi memang kebanyakan degeneratif, bukan degeneratif. Waktu itu yang paling banyak itu data tentang diabetes dan sebagainya. Ya karena penelitian kami mengarahnya ke sana gitu. Jadi misalkan kalau kita bisa masukin di sini tanaman apa, pare gitu misalkan, maka kita bisa tahu
Eh, Nah, pare ini di dalamnya ada 62 senyawa, mentarget 5 protein dan 13 penyakit. Nah, jadi misalkan di sini nanti kita bisa lihat senyawanya apa saja, misalkan visi kalau mau diklik nanti akan menghubung ke apa? Ke itu PubChem. Ya, ke PubChem langsung. Ya, ke PubChem langsung senyawa. Oh, Lambat juga ya. Aduh, kenapa lambat ya? Nah, sambil nunggu ini kalau proteinnya kalau terhubungnya ke Uniprot misalkan. Nah, kalau penyakitnya ke diabetes misalnya pare itu untuk diabetes mellitus, untuk autoimun, Alzheimer, nah, dan seterusnya. Bisa ada di sini. Nah, ini contoh PubChem. Jadi kita bisa langsung juga ke Uniprot juga, tapi belum muncul-muncul ya. Biasanya mas cepet ya, nggak bisa. Ini sedang masalah berarti Pak sinyalnya. Iya. Ini ke PubChem nggak bisa, harusnya bisa. Nah seperti itu. Atau bisa dari penyakit ya, dari penyakit misalkan. Oh, lambat ya, ini aja deh. Belum keluar juga. Atau dari penyakit, dari senyawa, semua bisa Pak dari situ. Iya. Wah, ini kayaknya sinyalnya lambat. Mohon maaf nih. Siap. Jadi seperti itu ya. Ya, terima kasih Pak Wisnu. Besok kita untuk aplikasi apa kita diperkenalkan? Ini bisa saya share saya presentasikan lebih detail lah. Nah, kemudian yang kedua ini kalau yang ISNIP ini perlu login, tapi loginnya sebenarnya ISNIP passwordnya juga ISNIP Pak. Jadi ISNIP. Siap. Cuman kita belum ada fasilitas upload data karena kita servernya nggak ini Pak, servernya tidak bisa lah server-serveran ya istilahnya server yang bagus sehingga nggak kalau dikasih upload data nanti seringnya kemungkinan servernya tidak bisa, kapasitasnya tidak muat itu. Jadi baik. Nah, tapi kita sekarang mau kolaborasi nih dengan BRIN ya Pak ya. Jadi mudah-mudahan kalau nanti jadi nih BRIN-nya bisa menyediakan fasilitas itu sehingga nanti bisa sampai melakukan pembangunan servernya di situ ya, sehingga nanti kita bisa menggunakannya dengan punya kapasitas penyimpanan yang besar gitu. Mungkin nanti bisa dibawa juga kita dari UNP. Oh ya Pak, insya Allah. Jadi kan sebenarnya kita sedang mengusulkan itu Pak. Siap. Proposal matching fund. Bukan. Kita matching fund belum Pak. yang ini saya belum tahu sih matching fund itu seperti apa. Yang ini loh, proposal pusat riset pusat kolaborasi riset. Pusat kolaborasi riset. Ya. Itu kalau nanti lolos misalkan kita bisa ngajakin universitas yang lain ya termasuk INP. Mohon maaf ini sinyalnya kok jelek, nggak bisa masuk. Oke. Terima kasih. Nah ini sudah masuk nih. Ya. Oh masuk. Sudah masuk ya. Nah mungkin saya liatin dikit ya. Nggak apa ya waktunya atau sudah ini ya. Saya liatin sedikit. Nah ini contohnya adalah kemarin kita melakukan workshop ini ya. Kita bisa dapat informasi seperti ini ya. Nah, misalkan ini SNP statistiknya. Nah, kita bisa tahu nih jumlah input atau lainnya 923, jumlah variannya ada 98. Nah, ini kita cuma pakai kromosom 19 ya dari ini. Nah, itu ada 61 juta. SNP-nya ada 984 dan seterusnya. Kemudian ada missense, silent, downstream, exon di mana letaknya. Kemudian di perubahan bahasanya seperti apa.
kemudian ada perubahan kodonnya seperti apa. Jadi mirip-mirip yang kalau Bapak pakai Galaxy atau adik-adik pakai Galaxy ini bisa kayak gini. Seperti itu. Bahkan kita juga sudah menyediakan database-nya juga ya. Database yaitu di sini, di database ini. Ayo mungkin besok saya ini aja saya presentasikan aja kan, karena waktunya sudah habis ya. Mungkin. Ya. Baik, terima kasih Pak Wisnu. Ya. Yang saya harapkan memang kita dari dulu sosialisasi supaya ini bisa digunakan, tapi mungkin karena dulu itu kira-kira 9 tahun lalu lah, belum banyak yang pada pulang atau belajar tentang bioinformatik, jadi belum tertarik ya. Sekarang mudah-mudahan nih jadi tertarik. Mungkin itu saja Mbak Amalia dan Pak Zainul. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Wisnu. Saya ingatkan kembali kepada Bapak dan Ibu dan mahasiswa sekalian untuk mengisi absensi kita pada siang hari ini. Dan jangan lupa untuk mengikuti sesi kedua pada besok, yaitu hari Rabu, tentunya jam 10 pagi, dan besok kita akan ada yang namanya simulasi dari Pak Wisnunya langsung. Nah, diharapkan kepada Bapak Ibu untuk datang tepat waktu besok, dan bakal ada sesi yang lebih lagi dari Pak Wisnunya, seperti itu. Baiklah, karena waktu Kalau kita sudah... bisa ini Mbak, bentar Mbak, sedikit, Ya, Mbak. kalau bisa download Orange itu, download sendiri Orange. Oh ya, Bisa nggak? Friends. Oke. Orange. Orange. Nanti linknya nanti- saya berikan ke Pak Oh, iya. Zainul ya, Pak. Boleh. Oh, ya. Ya, saya udah ada masternya juga, tapi nggak apa-apa Pak Wisnu kirimkan juga. Oh, Pak Zainul punya. Ya udah, kalau itu dari Bapak aja, sama aja. Mungkin ada yang versi terbaru Pak Wisnu. Ya, Itu ya, yang coba waktu saya dapat dari InBio kemarin. Oh, udah. Ya, coba ya. Mungkin Ya. dengan maaf sedikit Pak Prof. Radian, Ya, Pak Wisnu Ah. kalau bisa juga mungkin dengan aplikasi-aplikasi yang lain kalau ada juga mungkin bisa di-share juga. Kebetulan bidang saya sama ya, bioinformatik dengan Pak Wisnu, dan saya juga punya beberapa data tentang rumah sakit pasien, tapi bukan di Indonesia sih, di Taiwan gitu loh. Jadi iya, saya pingin coba juga mengolah datanya mungkin dengan berbagai macam aplikasi yang ada. Mungkin Oh, ya. itu aja. Siap. Oh, baik. Iya. Paling nanti ditunjukkan aja ya Pak ya. Ini aplikasinya ini, meskipun mungkin saya juga belum pernah pakai juga. Karena tidak semuanya kan bisa di. Kebetulan karena di Taiwan Pak, sebenarnya bidang saya kan memang bioinformatik, cuman karena profesor lebih banyak arahnya ke rumah sakit, jadi banyak larinya ke biomedik. Oh, Jadi iya. disertasi saya tentang liver cancer malah sekarang. Oh, Mm-mm. sama Pak Dito itu ya? Enggak. Bukan, kalau saya di Kaohsiungnya. Oh, ya. Ya. Itu aja Pak Prof. Ya, Radian. makasih Ya, Pak Doni. sama-sama Pak Kita Doni. nyelutukin aja deh. Oke, baiklah, terima kasih Bapak, Ibu, dan mahasiswa sekalian, karena waktu kita sudah habis, dan saya mengucapkan juga selamat menunaikan ibadah puasa untuk kita semua, dan semoga hari ini puasanya lancar, dan apalagi kita sudah mendapatkan kuliah umum dari Pak Wisnu, dan semoga puasanya berkah. Dan saya sebagai moderator, Amalia Putri Lubis, jika ada kata-kata yang salah saya mohon maaf. Kita lanjutkan besok pada hari Rabu pukul 10, dan diharapkan kepada mahasiswa dan Bapak Ibu semuanya untuk mendownload aplikasi yang telah disarankan oleh Pak Wisnu tadi, yaitu berupa Orange. Dan akhir kata saya ucapkan salam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya, kasih, Pak. Bapak Ibu semua. Saya pamit ya Pak. Ya. Besok insya Allah Ya. ketemu lagi. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.